ketua kelas untuk memimpin. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baik, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang belum datang, Bu. Oh ya, sambil kita menunggu, sambil kita lanjutkan ya ke pembelajaran. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita ice breaking dulu. Semuanya boleh berdiri semuanya? Boleh berdiri dulu. Puasa pula. Biar semangat kita ice breaking dulu ya. Nanti mau buka dulu. Ikutin ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat aye. Semangat. Semangat gitu ya. 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 Tepuk semangat. Semangat. Semangat aye. Semangat. Semangat. Oke. Boleh duduk silakan. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai luas permukaan prisma. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat mengaitkan unsur-unsur bangun prisma untuk menemukan luas permukaan bangun prisma. Selain itu, kalian diharapkan dapat merumuskan konsep luas permukaan prisma dalam bentuk rumus umum. Selanjutnya, yang terakhir ada diharapkan dapat memecahkan masalah luas permukaan bangun prisma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai unsur-unsur bangun ruang dan jaring-jaring bangun ruang. Karena hari ini kita ingin belajar mengenai bangun ruang prisma, maka kita mengingat unsur-unsur bangun ruang prisma. Ada apa saja di sini? Ada sisi atas, sisi Tegak. dan sisi Alas lagi. Nah, selanjutnya di sini ada gambar jaring-jaring bangun ruang. Manakah yang bukan merupakan jaring-jaring bangun ruang prisma? Ada yang ingin menjawab? Mbak Cece, gimana? Manakah yang bukan jaring-jaring bangun ruang prisma? Yang C. Yang C ya. Kenapa yang C? Kenapa yang A merupakan bangun ruang prisma? Ada yang tahu? Mbak Dia gimana? Karena kalau digabungkan menjadi Benar ya. Ini kan kalau digabung jadi bangun ruang kubus. Nah, bangun ruang kubus dan balok itu merupakan bangun ruang termasuk bangun ruang prisma segi 4. Jangan antara ini dan ini. Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ayo siapa? Ya, Beca. bedanya itu urutannya awal 3 dulu, ditambah 5, yang kedua 5 dulu, ditambah 3. Nah, betul sekali yang Beca, tentang untuk Beca. Nah, di sini siapa yang pernah ikut kemah? Pernah. Nah, di sini kan ada bentuk tenda. Nah, tenda ini berbentuk apa sih? Bangun ruang apa? Segitiga. Bangun ruang. Prisma. Oh, prisma. Betul ya, bangun ruang prisma. Nah, gimana cara kita menentukan bahan atau kain yang dibutuhkan untuk membuat sebuah tenda ini? Caranya, kita akan mempelajari luas permukaan bangun prisma. Nah, sebelumnya, Ibu ingin bertanya, menurut kalian apa sih luas permukaan bangun prisma? Gimana, Mbak Ut? Saya mau jawab itu Bu, jumlah dari luas sisi-sisinya. Betul ya. Pengertian dari luas permukaan bangun prisma, pertama kita pecah dulu menjadi luas permukaan bangun ruang dan prisma. Nah, luas permukaan bangun ruang adalah total luas dari semua sisi bangun ruang tersebut. Sedangkan prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh. Hari ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi polinomial. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta
peserta didik mampu menentukan turunan fungsi polinomial menggunakan aturan-aturan dasar turunan. Kemudian mampu mengaitkan konsep turunan dengan perubahan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya laju perubahan. Nah, anak-anak, bayangkan jika kita sedang menyetir mobil. Nah, di dashboardnya itu kan ada yang namanya speedometer. Nah, di speedometer itu digunakan untuk menunjukkan kecepatan mobil saat itu. Nah, bagaimana jika kita ingin mengetahui kecepatan tepat saat menit ke-15? Inilah yang disebut sebagai laju perubahan sesaat. Nah, dan secara matematis, ini adalah turunan dari fungsi posisi terhadap waktu. Nah, misalkan kita punya fungsinya itu T sama dengan T kuadrat. Maka untuk mengetahui kecepatan atau laju perubahannya itu kita turunkan fungsi ST. Jadi S aksen T sama dengan 2T. Nah, bagaimana kita menentukan turunan ini? Kita pelajari dulu aturan turunan dasar. Aturan turunan dasar. Yang pertama, Fx sama dengan K. K di sini adalah konstan. Maka turunan dari Fx adalah 0. Nah, jadi setiap konstanta itu ketika diturunkan hasilnya akan menghasilkan 0. Misalkan Fx sama dengan 4. Maka turunannya berapa? 0. 0. Betul ya. Nah, yang kedua, Fx sama dengan Ax. Maka turunannya adalah untuk memantapkan pemahaman kalian, Ibu punya tugas kelompok. Ini kelompok 1 yang ini ya. Amplop. Ini kelompok 2 yang ini. Berarti kelompok 3 ya. Kelompok Oke. Nah, di kertas itu ada fungsi dan turunannya. Nah, kalian diminta untuk mencocokkan fungsinya dan turunan dari fungsi tersebut. Itu ditembakkan di kertas yang sudah dibagikan, yang kertas berwarna. Nah, yang kalau misalkan udah selesai, langsung angkat tangan, bilang selesai gitu ya. Iya. Iya. Bu siap. Siap. Ini selesai ya. Boleh kelompok 1 ada yang menjelaskan?
Ini udah Oh iya. Selesai. Kita dengerin dulu ya dari kelompok 1 presentasinya. Oke, dari kelompok 1 itu kita fungsi yang pertama itu ada 4 x pangkat 5 dikurangi 6 x pangkat 3 ditambah 8 x kuadrat dikurangi 9. Nah, itu turunannya ada 20 x pangkat 4 dikurangi 18 x kuadrat ditambah 16. Terus yang x sama dengan 7 dikali x kuadrat dikurangi 3x ini kan di apa namanya dikali silang dulu, terus habis itu hasilnya itu setelah diturunkan jadi 2x kuadrat 28x dikurangi sama 28x pangkat 3. Terus yang selanjutnya ada x itu sama dengan x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 7x dikurangi 4 itu turunannya adalah 3x kuadrat dikurangi 10x. Nah, buat kelompok lain, apakah setuju dengan jawaban dari kelompok 1? sama. Sama? Sama ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1.